Carry On film yang ditulis oleh Tanjung Fixman ini berkisah tentang malam Natal, salah satu momentum perjalanan tersibuk dalam setahun. Ethan Kopek, agen administrasi keamanan transportasi (TSA), ingin membuktikan kemampuannya kepada bosnya, tetapi terjebak dalam situasi sulit. Pada malam Natal, Ethan ingin membuktikan dirinya bahwa ia pantas ditempatkan di bagian mesin. Ethan pun memohon kepada bosnya. Namun, pada malam tersebut bukan keberuntungan dia, karena beberapa menit setelah duduk di pemindai City, Ethan mendapati seseorang mencoba menyelundupkan sesuatu. Ethan diperas oleh wisatawan misterius agar bisa meloloskan koper ke dalam pesawat. Genre action thriller film ini tampak ketika kumpulan orang-orang jahat, termasuk pembunuh kejam yang diperankan oleh Jason Bateman, menggertak dan mengancam Ethan. Ancaman terus membahayakan seluruh penumpang pesawat. Ethan harus beradu strategi untuk bisa mencegah hal buruk terjadi dan membahayakan keselamatan penumpang pesawat. Tidak hanya harus menyelamatkan seluruh penumpang pesawat, Ethan harus cerdik agar keselamatan nyawa petugas di bandara lainnya juga bisa selamat, termasuk kekasihnya, Nora Parisi. Nora bekerja di bandara sebagai yang bekerja di bagian operasi bandara LAX. Film ini mengungkap bahwa karakter lain juga berada di bawah kendali para teroris. Carry On ini menampilkan tokoh Ethan sebagai petugas bandara dan warga sipil biasa yang diberi kesempatan untuk menjadi pahlawan. Latar belakang Carry On yang disutradarai oleh Jaume Collet-Serra dan ditulis oleh T.J. Fixman adalah jenis cerita sederhana yang akan menarik perhatian siapapun yang menyukai cerita menegangkan. Ethan Kopek yang diperankan Egerton adalah seorang petugas TSA yang sedang mengalami masa sulit, yang pada malam Natal mendapat berita mengejutkan bahwa ia akan menjadi seorang ayah. Rekan penyayangnya, Nora, yang memiliki jabatan lebih tinggi di LAX, mendorongnya untuk mendaftar ulang di Akademi Polisi, sebuah mimpi yang telah ia tinggalkan. Dengan semangat itu, ia menjadikan hari ini sebagai hari ia berkomitmen pada karirnya saat ini. Kesalahan besar. Hari ini juga merupakan hari ketika seorang penjahat bayaran perlu menyelundupkan sesuatu melalui keamanan bandara. Dan ketika usaha Ethan membuatnya secara tak terduga, berada di belakang pemindai pada garis yang menjadi targetnya, ia menjadi sasaran barunya. Ethan mendapati dirinya memiliki sebuah earpiece, dan setelah beberapa pesan yang tidak menyenangkan, ia memasangnya. Sang pelancong misterius, begitulah ia dikenal, memberitahu Ethan bagaimana cara kerjanya. Biarkan satu tas masuk dan Nora akan selamat. Film ini cukup hambar. Bukan karena alurnya buruk, dari sudut pandang alur yang berliku-liku, tetapi karena Carry On benar-benar tertarik dengan karakter-karakternya. Kita langsung mengetahui beberapa hal tentang sang pelancong. Dalam prolog, kita melihatnya mengambil apapun yang ada di dalam koper dari beberapa gangster Rusia, lalu dengan cepat menghabisi mereka. Kita tahu ia memiliki tim yang terdiri dari sedikitnya 2 orang, satu di rumah keluarga orang yang digantikan Ethan, berpakaian lengkap tanpa ada yang diculik, dan satu lagi, sang pengamat misterius, diperankan Theo Rossi, yang bertindak sebagai orang di kursi dari sebuah van di tempat parkir LAX. Mereka punya rencana. Mereka punya sumber daya, dan mereka mampu berimprovisasi dengan efisiensi yang tak kenal ampun. Apa yang terjadi selanjutnya dimaksudkan sebagai permainan kucing-kucingan yang menegangkan, di mana Ethan mencoba mengganggu rencana ini, dan mencari tahu apa yang terjadi ketika pelancong mengetahuinya. Yang lebih buruk, mungkin, Carry On tampaknya tidak tertarik pada makna yang lebih besar dari premisnya. Film ini menanggapi dilema etika utamanya dengan sangat serius. Misteri isi tas itu memberi Carry On kesempatan yang sempurna untuk melakukan hal yang sama. Film itu tidak terlalu peduli, dan karenanya harus bersandar pada para pemainnya karena investasi emosional pada mereka dapat menebus banyak kekosongan.
Dengan beberapa kesamaan yang jelas dengan Die Hard, Colette Serra tampaknya menampilkan Egerton sebagai tipe Bruce Willis, yang sekarang dapat saya katakan dengan pasti bahwa dia bukan tipe Bruce Willis. Dia mungkin bisa diterima, tetapi tidak seperti orang kebanyakan. Dia tampak luar biasa di layar, meskipun latar belakangnya tidak. Carrion juga tampaknya mencoba menjadikannya tipe Matt Damon, yang lebih mendekati, tetapi dia tidak menunjukkan keteguhan yang sama. Pada titik kritis di babak kedua, Ethan bangkit dari kursinya untuk selamanya, dan Carrion benar-benar menarik. Beberapa bagian yang bergerak mulai bertabrakan dengan cara yang semakin tidak masuk akal, terutama setelah detektif polisi Daniel Deadwyler, yang sedang menyelidiki orang-orang Rusia yang tewas, menghubungkan dua hal. Film ini berhenti berpura-pura peduli tentang apa yang terjadi pada tingkat karakter dan mulai bermain-main dengan seberapa jauh premis ini dapat didorong. Namun, mungkin yang paling penting, ini juga saat Egerton berperan sebagai Tom Cruise yang secara lucu terlihat jelas oleh Ethan, yang dikenal sebagai mantan atlet lari, berlari cepat kemanapun ia pergi. Kepribadian Cruise sebagai bintang laga seringkali bergantung pada posisinya yang lemah, lawannya telah mengalahkannya, dan ia harus, secara harfiah, berlomba untuk mengejarnya. Dan, karena ia luar biasa, ia berhasil. Ia bekerja dalam film-film seperti Mission Impossible dan Edge of Tomorrow. Karena tidak peduli seberapa sering kita melihatnya gagal, kita percaya bahwa tidak ada rintangan yang tidak dapat diatasinya.